Halo semua, selamat datang di channel F. Lukman. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dampak dari pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Namun kita melihat dari sisi peta politik di tanah air. Seperti kita ketahui, FIFA telah resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Rumor yang beredar bahwasanya alasan Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah adalah karena derasnya penolakan terhadap timnas Israel yang akan bermain di Indonesia pada Piala Dunia tersebut. Nah, sejatinya prediksi-prediksi awal bahwasanya timnas Israel ini hanya akan ditolak oleh kelompok-kelompok yang selama ini memang keras untuk mendukung Palestina dan mengecam Israel. Namun, di luar dugaan, malah politisi-politisi PDI Perjuangan menyuarakan penolakan terhadap timnas Israel. Sebut saja, yang pertama itu Gubernur Bali Iwayan Koster yang mengirimkan surat resmi kepada Menpora agar Israel tidak bertanding di Bali. Kemudian yang kedua, yang paling hot adalah Ganjar Pranowo yang juga menyatakan penolakan terhadap kehadiran timnas Israel di Indonesia. Nah, polemik ini menarik untuk kita bahas bagaimana PDI Perjuangan sebagai partai pendukung pemerintah berseberangan dengan kebijakan dari Presiden Jokowi. Menarik untuk kita lihat bagaimana sikap politik Jokowi pasca manuver yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Apakah Jokowi tetap akan memberikan dukungan politik terhadap pencapresan Ganjar di tahun 2024? Atau sebaliknya? Nah, Piala Dunia U20 ini sebenarnya sangat strategis artinya bagi Indonesia. Dan juga sebagai legacy bagi pemerintahan Jokowi di periode kedua ini. Setelah sebelumnya sukses sebagai tuan rumah Asian Games tahun 2008 pada periode lalu, dan periode ini menjalankan Piala Dunia U20. Namun apa dikata, semua sirna begitu saja akibat manuver-manuver politik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang keras menolak kehadiran timnas Israel. Bisa diprediksi hubungan antara Jokowi dan Ganjar akan renggang. Kenapa? Karena perhelatan Piala Dunia U20 ini telah dipersiapkan dengan matang dan sangat lama. Sejak tahun 2019, Indonesia telah menang bidding yang harusnya dilaksanakan tahun 2021, kemudian bergeser ke tahun 2023. Besar prediksi bahwasanya Jokowi akan menarik dukungan politiknya terhadap Ganjar dan akan memberikan dukungan politiknya terhadap yang lain. Kenapa? Karena tipikal Jokowi ini tidak suka orang yang berseberangan dengannya. Nah, sebelumnya, beberapa bulan yang lalu, kita melihat bahwasanya Jokowi aktif mengendorse dua orang, yaitu Ganjar dan Prabowo. Apakah setelah kejadian ini, Jokowi tidak lagi memberikan dukungan kepada Ganjar dan memberikan dukungan kepada Prabowo? Besar kemungkinan seperti itu. Kenapa? Karena dari statement Jokowi setelah Piala Dunia ini benar-benar batal, kelihatan sangat kecewa atas apa yang terjadi di tanah air. Menarik untuk kita tunggu apakah benar-benar Jokowi mengalihkan dukungannya kepada Prabowo atau kepada yang lain. Nah, bagaimana nasib Ganjar di pencapresan tahun 2024? Menarik juga kita mengulik apa yang menjadi dasar Ganjar bermanuver melakukan penolakan terhadap timnas Israel ini. Apakah benar-benar
murni karena bertentangan dengan konstitusi, atau beliau mencoba untuk menarik simpati publik yang selama ini gencar menolak Israel. Namun, kalau saat ini kita melihat Ganjar telah melakukan hal yang blunder, yang merugikan diri sendiri. Bisa kita lihat di Instagramnya banyak sekali cacian, hujatan kepada Ganjar karena manuvernya menolak timnas Israel bertanding di Indonesia. Kerugian yang didapat dari pembatalan ini sangat besar. Dana yang sudah digelontorkan itu hampir triliunan untuk perhelatan ini. Terus juga para anak-anak muda yang bermimpi bermain di Piala Dunia U20 menjadi sirna seketika karena mencampur adukan urusan politik dengan olahraga. Menarik untuk kita bersikap ke depannya bagaimana Indonesia seharusnya bersikap terhadap politik dan olahraga. Kalau dengan kejadian ini, besar kemungkinan Indonesia tidak akan pernah menjadi tuan rumah Olimpiade ataupun tuan rumah Piala Dunia di level senior.